Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Sabila Khairani dengan NIM 2310952445 dari kelompok 19 Praktikum Sistem Digital. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 1 kondisi 17 dari Praktikum Sistem Digital modul 2 yaitu flip-flop. Nah, di sini untuk soalnya sendiri pada kondisi 17, praktikan diminta untuk membuat rangkaian seperti rangkaian yang ada pada modul yaitu percobaan 1. Lalu selanjutnya di sini diminta untuk logika B1-nya sama dengan 0, B0-nya sama dengan 0, B2, B3, B4, B5, B6 itu don't care. Nah, di sini untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan untuk D flip-flopnya sendiri menggunakan IC 7474. Nah, di sini untuk prinsip kerja dari D flip-flopnya sendiri yaitu menyimpan data dari input D-nya lalu akan diteruskan ke output key-nya sehingga key-nya akan berubah setiap terjadi rising edge pada clock-nya sendiri. Nah, di sini untuk input B-nya saya menghubungkan pada B5, SPDT B5, yang mana di sininya berlogika 1. Selanjutnya untuk clock-nya itu sendiri, saya menghubungkannya ke SPDT 6 yang berlogika 1. Lalu di sini juga ada S dan R. Untuk S sendiri yaitu adalah preset, yang mana di sini saya hubungkan ke output dari B1. Di sini saya akan merunning rangkaian yang telah saya buat. Nah, di sini karena pada soal diminta untuk mengubah logika dari B1 dan B0 sama dengan 0, maka nantinya pada S sendiri akan berlogika 0. Tapi karena di sini S-nya bersifat active flow, maka nanti yang akan diteruskan ke dev flip-flopnya akan bernilai 1 sehingga S-nya aktif. Begitu juga dengan R yang dihubungkan ke output dari B0. Di sini pada soalnya diminta B0-nya itu berlogika 0 sehingga nantinya input pada R-nya sendiri itu adalah berlogika 0, tetapi karena di sini pada R-nya itu bersifat active flow, maka nantinya yang diteruskan ke dev flip akan bernilai 1 sehingga R-nya di sini aktif. Nah, selain itu untuk S dan R sendiri itu dia bersifat asinkron dan active flow, yang mana di sini memiliki prioritas lebih tinggi daripada D dan clock-nya. Nah, di sini jika S-nya sama dengan 0, key-nya akan langsung dipaksa menjadi 1. Atau ketika S-nya aktif, maka untuk nilai Q di sini akan dipaksa menjadi 1. Begitu juga dengan R. Nah, ketika R ini dia bernilai 0 atau dia aktif, maka di sini untuk nilai Q komplementnya akan dipaksa menjadi bernilai 1. Nah, jadi di sini ketika S sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, atau keduanya sama-sama aktif pada outputnya nanti, nilainya akan sama-sama bernilai 1 atau menjadi tidak terdefinisi. Tetapi di sini ketika kita menggunakan input pada S dan R-nya itu berlogika 1 atau ketika S dan R-nya tidak aktif, maka di flip-flop di sini akan bekerja secara normal mengikuti D pada rising edge pada clock yang telah ada di sini. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan untuk prinsip kerja dari JK flip-flop. Di sini saya menggunakan JK flip-flop ini dengan IC 74LS112, yang mana untuk J dan K-nya sendiri saya hubungkan ke B2 dan B4 yang berlogika 1. Lalu selanjutnya di sini untuk clock-nya sendiri saya juga hubungkan ke SPDT B3. Lalu di sini untuk S saya hubungkan ke output dari B1. Selanjutnya di sini saya menggunakan R yang saya hubungkan inputannya itu ke output dari bundle-nya. Nah, di sini untuk nilai dari S sendiri itu karena dia merupakan output dari B1 yang nilainya 0, maka nanti yang akan diteruskan ke JK flip-flopnya adalah nilainya 0. Tapi di sini karena dia pada S-nya menggunakan prinsip active flow, maka di sini yang diteruskan ke dalam JK flip-flopnya nanti akan bernilai 1, yang mana nanti menandakan S-nya aktif. Begitu juga dengan R yang memiliki input dari output SPDT-B0 yang bernilai 0, tapi di sini karena dia prinsipnya adalah active flow, maka nanti yang akan dibaca oleh JK flip-flop R-nya bernilai 1 atau R-nya bernilai aktif. Selanjutnya di sini untuk ketika S-nya bernilai 0, maka S-nya aktif. Lalu di sini untuk S itu akan memaksa nilai Q1-nya Q-nya bernilai 1. Nah, di sini juga karena R-nya aktif, ketika R-nya aktif pada jika flip-flopnya nanti pada key komplementnya nilainya juga akan dipaksa menjadi nilai 1 atau kedua itu tidak stabil karena kedua R dan S-nya ini aktif.
Nah, di sini ketika kita ingin menjalankan jika flip-flopnya secara normal, maka di sini kita harus menonaktifkan S dan R-nya. Tapi karena tadi pada soalnya diminta untuk nilai dari B1 dan B0 yang bernilai nonaktif atau berlogika nol, nantinya pada di sini akan S dan R-nya berlogika aktif. Lalu akan dibaca pada logic prop yang nanti nilai yang terbaca adalah key-nya sama dengan satu dan key komplementnya bernilai satu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.